Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila thariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang insyaallah diberkahi Allah, diridhoi Allah, kita masih bisa bersilaturahim, bisa mengaji, bisa bersolawat, dan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasul sebagai umat terbaiknya, dan mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan Rasul di surganya Allah, dan kita selamat dengan syafaat Rasul. Amin Allahumma amin. Yang pertama yang saya hormati pengurus BKMT Kabupaten Buleleng, Ketua Majelis Taklim yang istiqomah hadir pada sore hari ini beserta anggotanya yang mewakili Majelis Taklim masing-masing. Kita bisa bertemu di sini walaupun cuaca kurang bersahabat. Yang awalnya kita jadwal tanggal 12 karena tidak memungkinkan, ya, hari itu tidak memungkinkan. Ada yang izin di grup, ada yang japri, dan mendadak diliburkan. Walaupun mohon maaf kali ada yang sudah berada di masjid. 9 orang ya berada di masjid. 11 subhanallah. Tapi tidak mengurangi pahala Bu ya. Jadi kami juga mohon maaf, saya ditelepon Bu Chandra itu saya masih posisi ada di kayu buntel yang tidak bisa pulang karena kehujanan juga. Lalu saya bilang kalau memang banyak yang izin ya sudah, ya kita ambil baiknya daripada nanti banyak mudorotnya, kan gitu ya. Tapi yang datang 11 orang jangan khawatir, tetesan air hujan yang mengenai ibu itu nanti menjadi saksi. Tapi jangan hujan-hujanan ya, jadi saksi nanti. Dia akan berteriak bahwa aku pernah bersamanya menghadiri majelis kebaikan itu. Jadi yang nanti menjadi saksi ini apa-apa yang bersama kita dengan kebaikan kita. Jadi berbuatlah baik terus, karena berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita. Jangan kita bosan, walaupun tidak dihargai tetap kita berbuat baik. Biarpun tidak diacungi jempol tetap berbuat baik. Apalagi walaupun diomongin keburukan kita tetap berbuat baik. Itu yang bonek aja, ayo Bu. Karena perbuatan kita kembali pada baik kita lakukan, baik kita dapat, buruk kita lakukan, buruk kita dapat. Dan kita pasti pengen seperti yang dibaca tadi ya, kita pengen menjadi makhluk sebaik-baik makhluk. Karena tidak semua loh Bu dapat gelar sebaik-baik makhluk. Pengen enggak Bu jadi orang yang menjadi sebaik-baik makhluknya Allah? Pasti. Makanya tadi dibacakan innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Di sana dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tadi kan Ibu sudah baca semuanya ya. Saya tadi dengar ya Allah. Makanya Bu, kalau kita dengar ayat Al-Quran, usahakan kita tahu artinya ya. Makanya tadi begitu mbaknya baca dengan subhanallah nih Umul Yatama baru pertama kali ikut ya, sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Ini baru bergabung mereka Bu. Ini majelis taklimnya ada di Yayasan Singaraja. Jadi anggotanya semuanya ibu-ibu yang berjuang sendiri untuk anak-anaknya. Ya, pejuang-pejuang ini Bu. Ya. Pejuang-pejuang. Jadi ayo kita menjadi makhluk yang sebaik-baik makhluk, khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Kalau kita sudah dapat gelar khairul bariyah, insya Allah aman.
Nah itu yang pertama. Yang kedua Ibu, zaman wis akhir, ya kan? Sudah tampak beberapa ciri-ciri zaman wis akhir. Di antaranya banyak kebaikan yang terselubung dengan keburukan. Jadi berbuat baik, tapi karena keburukannya lebih nonjol, kebaikannya nggak tampak, ya, hampir hilang. Contoh yang paling yang paling mudah dikatakan, nanti pasar akan ada di dalam rumahmu. Pasar perdagangan ada di dalam rumahmu, kan gitu ya? Salah satu ciri-ciri zaman akhir. Apa artinya? Benar, pasar sudah ada di dalam rumah ibu. Ibu nggak perlu ke pasar. Terbukti? Padahal itu berapa abad itu dikatakan bahwa nanti ciri-ciri zaman wis akhir salah satunya perdagangan ada di dalam rumahmu. Terjadi kan? Sekarang sudah banyak yang online. Mau beras, dulu ke pasar dulu Bu. Belum beras yang lama lagi, belum, masih berupa gabah, nyelip dulu. Ya kan? Baru berupa beras. Sekarang ibu tinggal penting sudah ada perdagangannya di rumah ibu. Ini sudah tampak. Makanya kalau kita kaji tentang zaman wis akhir, banyak ciri-cirinya Bu. Makanya saya senang mengkaji ciri-ciri zaman wis akhir, itu ada di kitab Akhirul Zaman. Itu banyak Bu ciri-cirinya apa. Udah kalau dilihat 80% sudah tampak. Ya. Ibu merasakan itu perdagangan ada di dalam rumah ibu? Pasti. Ya, dagangnya yang nyari ibu. Kalau dulu kita yang nyari dagang, sekarang dagang nyari ibu. Itulah salah satu. Makanya ayo berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Yang ketiga Ibu, saya titip boleh enggak dengan majelis taklimnya? Yang mau melaksanakan monggo, yang enggak ya enggak apa-apa. Kuning cuma titip pesen di setiap kegiatan majelis taklim, waktu bulanan atau yang mingguan, monggo yang bulanan, yang mingguan, selipkan beberapa ayat dibaca. Dari Al-Fatihah tuh Bu, dibaca ya. Terus Al-Baqarah 5 ayat aja. Terus baca artinya. Dengan kita dengar, setidak-tidaknya kita pernah dengar apa sih isinya Al-Quran itu, gitu loh. Bune kok bisa ngasih saran begitu? Saya punya kakak pertama sudah pensiun. Kemarin saya soan, saya silaturahim ke kakak saya. Kakak saya juga sekarang mengelola yayasan, majelis ilmu dan pondok pesantren. Dia bilang begini, Dok, tidak semua yang ada di Al-Quran itu kita pernah dengar artinya. Benar gak Bu? Ibu lah, dari Al-Fatihah sampai juz 30, semua enggak Ibu pernah baca artinya? Pernah enggak Bu? Pernah enggak? Pasti ada yang kececer. Biasanya kecak-kecok. Andaikan kita mengkaji setiap beberapa ayat, kadang enggak nyampe sampai juz 30. Kata kakak saya, ini ilmu ya Bu ya, karena ini ilmu buat saya, biar manfaat buat saya, manfaat buat ibu. Kakak saya bilang gini, Dok, saya dipanggil Dok karena saya paling kecil perempuan. Dok, tolong cari berkah Al-Qur'annya untuk majelis taklimmu. Kebetulan saya ketua majelis taklim BKMT, jadi saya punya amanah juga. Suruhlah setiap pertemuan itu jo akeh-akeh. Ngerti Bu? Jangan banyak-banyak. Mong sa ayat ai. Cuman 1 ayat saja. Dulu kakak saya dari 1 ayat sampai sekarang tiap pengajian dikaji. Jangankan dikaji Bu, dibaca aja. Misalnya 10 ayat, baca.
10 ayat pertemuan di bulan Januari, 10 ayat dibacakan artinya. Setidak-tidaknya telinga kita dengar apa yang ada di Al-Quran itu, apa larangannya yang Allah berikan, apa perintah yang Allah berikan. Setidak-tidaknya kita dengar. Kita didengar kalau berzina itu tidak boleh, kalau mencuri itu tidak boleh. Tapi kita tidak pernah dengar ayat yang mana. Kalau kita kaji 5 aja. Makanya ini alhamdulillah BKMT sebelum itu sudah dari dulu kan. Jadi kita dengar kayak tadi Bu Neng jadinya dengar, oh itu artinya kan sesungguhnya itu adalah yang berbuat baik itu adalah sebaik-baik makhluk. Kita dengar. Jadi ini boleh, silahkan titip. Bu Neng orang biasanya Yasin, Yasin, Ar-Rahman, ini ya yang di Majmu' Sarif nih ya. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, As-Sajadah, Al-Mulk, Al-Kahfi, Ratib Hadad, Tahlil, itu kan di Majmu' Sarif. Nah sekarang itu yang sudah biasa, misalnya ngene Bu, Yasin Ibu hari minggu ketika itu biasanya Mbak Chandra Al-Mulk. Baca Al-Mulk kan? Setelah baca Al-Mulk langsung disambung dengan 5 ayat. Tapi beruntun dari Al-Fatihah. Beruntun 5. Nanti akan ada finishnya kita pernah mendengar ayatnya Allah. Ya kan? Selama ini ya pribadi kita sendirilah, enggak usah orang lain. Itu sak bendelan Al-Quran artinya pernah Ibu baca? Enggak toh? Ya setidak-tidaknya pernah kita dengar. Mau Bu? Mau? Saya amanahkan untuk ibu-ibu yang mau menjalankan. Setidak-tidaknya kalau kita dengar imam masjidnya baca Al-Quran, baca surah itu kalau di tarawih, oh itu kan pernah dibaca sama ibu ini, artinya ini loh. Daripada kita tidak tahu hanya baca, nggak tahu artinya, sehingga kita tidak tahu apa sih isi kitab yang itu merupakan apa itu nanti kitab Al-Quran itu penyelamat kita nggak tahu isinya, kitab penyelamat kita nggak tahu. Kalau kita 5 di sini berapa ada ketua majelis taklim? Banyak ya yang mewakili, nanti titip ya 5 aja. Tajwid sudah, subhanallah, 5 aja ya. Habis Yasin, baca surah 5 aja, artinya wes. Kalau di sana ada yang bisa mentafsirkan, silahkan baca tafsirnya. Ya kalau Bu Neng seringnya pakai Jalalain, karena tafsir Jalalain itu ada setiap suku kata, setiap kata itu dijabarkan. Itu enaknya ya. Ibnu Katsir boleh, ya silahkan. Jadi tolong ya. Siapa lagi yang sudah majelis taklim yang sudah? Tajwid sudah? Ya alhamdulillah banyak yang akan melaksanakan. Oh Bu Jafariyah ada itu. Bu Jafariyah anggotanya banyak ya. Bu Aidia Hidayah ya, nanti 5 ayat aja ayo gitu. Setelah saya pikirkan, saya renungkan, oh iya ya, betul. Makanya ternyata Allah mempertemukan saya dengan kakak saya itu ada ilmu manfaat ternyata. Saya ketemu kakak saya tuh cuma 4 jam Bu. Karena saya ada kepentingan, saya ketemu cuma 4 jam. Yang ditanya oleh kakak saya cuma apa Bu? Dok, kamu sekarang condongnya ke dunia apa ke akhirat? Coba itu aja pertanyaannya. Gak mungkin karena dia adalah pengganti orang tua saya Bu ya. Saya sudah punya orang tua, beliau adalah kakak tertua. Dia nanya, kalau umurmu wes 50 lebih katanya, sik condongnya dunia. Hati-hati. Kalau umurmu sudah 50 lebih masih condong dunia, hati-hati. Karena peringatan untuk kita adalah di usia 40, ya kan? Peringatan kita itu usia 40 baik jadinya. Kalau masih di usia 40 belum baik, wes bahaya.
Ibu rata-rata sekarang berapa umurnya? 60, ada yang 60, ada yang 70. Ada yang masih 30? Ada yang masih 30-an? Ada. Ada yang 20? Panjang sekali perjalanannya. Itu. Tolong. Jadi kalau saya nasihatnya itu kemarin, Al-Quran buat dibaca. Dan kamu sudah tahu artinya. Ya, karena apa? Yang nanti akan menyelamatkan kita juga Al-Quran. Sampai orang meninggal pun yang ditunggu adalah Al-Quran. Luar biasa. Makanya kita ada hotmail itu luar biasa. Ya, nanti itu saya titip Bu. Itu yang pertama ilmu yang saya dapat. Saya bawa ini ilmunya ke Singaraja. Tapi dipikir-pikir bener Bu ya. Masa kita punya kitab yang hebat kita nggak pernah tahu isinya gitu loh. Yang kita tahu hanya isi dompet aja, ini merah, ini biru, ini abu-abu gitu ya. Isinya Al-Quran kita nyaris tidak tahu. Ibu tahunya berapa ayat artinya? Sing iling. Kira-kira 50 ayat ibu tahu artinya? Ini. Yo, jangan banyak-banyak. 20 ayat aja lah. Tahu artinya detik ini? Iya, podo sama. Tapi kita harus belajar. Ada kesempatan untuk kita sekarang. Karena Allah masih berikan kita kesempatan dengan ilmu hari ini dan dengan umur yang masih Allah titipkan. Itu yang pertama Bu ya. Bisa saya titip pesan itu? Insya Allah kira-kira dijalani enggak? Coba nanti dicoba, ayo nanti saya juga sama Mbak Chandra di Al Asri nanti Bu Haji ya. Coba 5 terus dibaca artinya. Besok pertemuan lagi 5 dibaca artinya. Biasanya dibaca itu kalau bisa, kalau biar semua datang di pertemuan rutin biasanya. Kalau pertemuan kajian-kajian mungkin yang datang, kalau pertemuan rutin sampai yang datang 50. Kalau sudah kajian berkurang biasanya ya. Jadi biar semua mendengar apa sih isinya itu gitu loh. Itu loh banyak tuh. Ibu tahu isinya? Kan belum. Sekarang ayo. Yang sempat di rumah, ketika ibu baca, tidak usah banyak-banyak ibu baca sampai lembar-lembaran. Ayo memulai sekarang 1 lembar, baca artinya. Ya, ternyata baru kita, ya alhamdulillah boleh udah jalankan itu. Ternyata enak walaupun nggak hafal. Kayak anak-anak sekarang kan hafal ya, apalagi Ustadz Adi Hidayat kan hafal dia halaman pojok depan, pojok belakang, pinggir, samping tahu. Kita nggak usah dia tahu yang begitunya. Kita tahu isinya yang kita baca aja lah. Ya, saya kagum kadang sama Pak Ustadz ya. Saya ketemu beliau sekali, cuma sekali saya pernah ketemu. Saya pengen ketemu beliau lagi. Ya, kebetulan saya ngajak silaturahim anak saya yang pertama karena dia mau ujian tahfidz Qur'annya. Saya ajak ke sana, luar biasa beliau memang santrinya. Pojok kiri, pojok kanan itu sudah hafal ya. Nah, mudah-mudahan keturunan kita semuanya ahli-ahli Qur'an, ahli-ahli ibadah. Saya maunya ngasih ilmu itu aja lah, ayo. Setelah saya renungkan, maunya saya nggak sampaikan. Ini takutnya ibu-ibu orang sudah punya program masing-masing majelis taklimnya. Tapi kini amanah dan amanah itu setelah saya pilah-pilah, saya pikirkan untuk diri saya sendiri dulu. Oh iya, saya aja nggak tahu isinya ini opo. Mungkin kalau juz 30 kita rata-rata tahu artinya ya. Kalau juz 30 tuh tapi kalau dari Al-Baqarah lah sampai juz 29 kayaknya kita enggak tahu. Ya, banyak Anda tahu. Orang sore hari ini saya tanya 20 aja artinya, ingat enggak? Kayaknya mana, boleh tahunya cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas baru tahu persis artinya. Kan gitu ya. Tapi ayo, masih ada kesempatan kita untuk mengkaji. Sesungguhnya ilmu Allah itu luas. Dan kita dikatakan hai orang-orang yang berpikir. Maksudnya di sinilah. Kata-kata orang yang berpikir ini maksudnya apa? Kita dikasih kemampuan, tidak seperti hewan. Kita dikasih kemampuan yang lebih oleh Allah untuk berpikir. Ini sedikit ilmu yang saya ingin amanahkan ke ibu untuk semua majelis taklim. Mudah-mudahan majelis taklim dihiasi dengan Al-Quran tambah berkah.
Mudah-mudahan kita nanti selamat dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.